Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrinda Galuh-Kirana dari Statistika Bisnis kelas E. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mengolah data analisis regresi dengan menggunakan Excel, dan judul penelitian saya adalah pengaruh voucher gratis ongkir terhadap intensitas pembelian mahasiswa di Shopee. Yang pertama adalah kita perlu menentukan analisis dan hipotesisnya. Analisisnya saya menggunakan analisis regresi sederhana untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara dua variabel. Hipotesis awalnya, tidak ada pengaruh antara voucher gratis ongkir dengan intensitas pembelian mahasiswa di Shopee. Dan hipotesis alternatifnya, ada pengaruh antara voucher gratis ongkir dengan intensitas pembelian mahasiswa di Shopee. Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang disebarkan melalui Google Form pada 35 responden dengan kriteria pengguna aktif marketplace Shopee atau pernah melakukan transaksi di Shopee. Saya menanyakan 2 pertanyaan dan berikut adalah grafik serta hasil kuesionernya. Jenis data, saya menggunakan jenis data kuantitatif primer yang menggunakan skala Likert, yaitu menggunakan skala 1-5 untuk mengukur tingkat intensitasnya, di mana makin tinggi menunjukkan intensitas yang lebih tinggi. Berikut adalah data mentah yang diperoleh dari hasil kuesionernya. Untuk voucher gratis ongkir ini merupakan variabel independen atau X, sedangkan intensitas pembelian ini merupakan variabel dependen atau Y. Hasil pengolahan data, ini saya menggunakan rumus Excel. Juga terdapat line fit plot, yang ini saya cari menggunakan Excel dan yang ini menggunakan Statistik Kingdom, dan hasilnya sama. Nah, oke, untuk pengolahannya, di sini saya sudah menyiapkan datanya X dan Y. Yang pertama adalah kita perlu ke menu data, lalu ke data analis, kita klik regresi, oke. Nah, di sini kita perlu input X dan Y-nya dimasukkan semuanya seperti ini. Untuk yang Y-nya, lalu sekarang yang X, kita cetak yang label output range karena saya ingin menaruhnya di sheet yang sama di kolom ini. Kalau new worksheet itu ketika kita mau menaruh hasilnya di sheet yang baru, new sheet. Kita centang yang residuals plot, dan line fit plot. Lalu klik OK. Dan sudah muncul. Untuk penjelasannya saya akan menggunakan hasilnya karena ini sama saja dengan yang ini. Oke, kita mulai interpretasi data. Untuk koefisien determinasi atau R kuadrat diperoleh 0,2961 diperoleh dari sini. Ini berarti bahwa 29,6% adalah kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y, sementara sisanya 70,4% dipengaruhi oleh variabel lain. Selanjutnya adalah korelasi 0,5442 diperoleh dari sini. Multiple R, ini kan 0,544196005 cuma dibulatkan menjadi 0,5442 yang menandakan bahwa ada korelasi positif dan hubungan langsung moderat antara variabel X dan Y. Selanjutnya adalah perhitungan koefisien dan persamaan regresinya. Untuk intercept Y dan X, ini sama dengan di persamaan regresi itu A dan B. Jadi intercept Y atau nilai A adalah 2,4456 diperoleh dari sini, dari tabel koefisien. Maka maksudnya adalah ini kan nilai konstanta. Jadi apabila tidak ada voucher gratis ongkir atau X-nya sama dengan 0, maka intensitas pembelian mahasiswa di Shopee atau Y-nya adalah 2,4456. Lalu selanjutnya adalah intercept selanjutnya adalah slope atau kemiringan.
ini sebagai nilai B adalah 0,4594 diperoleh dari sini, di tabel koefisien juga. Ini kan merupakan nilai koefisien regresi. Jadi, ketika kita menambah voucher gratis ongkir sebanyak 1, atau ketika kita meningkatkan X sebesar 1, maka nilai Y atau intensitas pembelian mahasiswa di Shopee-nya bertambah sebesar 0,4594. Selanjutnya ada perhitungan standar error, diperoleh dari sini, dari tabel regression statistics. Keterangannya ada di sini. Lalu selanjutnya ada uji signifikansi koefisien regresi. Jadi ini kita pakai nilai F hitung 13,884 dengan tingkat signifikasinya 0,0072653. Nah, untuk F hitung itu kita dapat dari sini. Dan untuk nilai signifikansi F-nya diperoleh dari sini. Nah, maksudnya adalah nilai signifikansinya 0,007265 itu lebih kecil daripada alfa 0,05. Sehingga kita akan menolak HO dan menerima HA, yaitu terdapat pengaruh antara voucher gratis ongkir dengan intensitas pembelian mahasiswa di Shopee. Untuk taraf nyatanya kita memakai 5% atau 0,05. Selanjutnya adalah menentukan nilai T-tabel. Nah, kita perlu menentukan DF dulu untuk mencari nilai di T-tabelnya. T-tabelnya ini alfa dibagi 2 pada DF sama dengan N-K. N itu jumlah sampel, K jumlah variabel. Jumlah sampel saya 35, variabelnya XY ada 2 sehingga hasilnya 33. 0,025 pada data ke-33. Hasilnya segini didapat dari data ini, tabel ini. 0,025 atau 0,050 pada 33 diperoleh hasil 2,03452. Nah, maksudnya adalah nilai T hitung ini diperoleh dari T stat yang bawah 3,72625 lebih besar dari T tabel 2,03452 yang diperoleh dari sini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Selanjutnya adalah menentukan interval. Nah, pada datanya kan confidence level intervalnya itu 95%, di mana ada pada batas bawah diperoleh nilai sebesar 0,20859 pada data ini di bagian bawah, dan batas atas diperoleh nilai sebesar 0,71030 diperoleh dari data ini, tabel ini. Nah, maka intervalnya adalah berada di antara batas bawah dan batas atas, yaitu pada kisaran 0,20859 hingga 0,71030. Berikut adalah kurvanya, grafiknya. Kita sampai pada penutupan. Nah, dari analisis ini yang sudah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, koefisien determinasi atau R kuadrat itu sebesar 0,2961. Maksudnya adalah kemampuan variabel X dalam mempengaruhi variabel Y sebesar 29,6%, sementara sisanya 70,4% dipengaruhi variabel lain. Lalu nilai signifikansi F lebih kecil dari alfa, sehingga kita menolak HO dan menerima HA, yaitu terdapat pengaruh antara variabel X-nya dan Y. Selanjutnya nilai T hitung lebih besar daripada T-tabel, sehingga dapat disimpulkan juga bahwa ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y. Nah, jadi ada pengaruh dan dampak yang signifikan antara pemberian voucher gratis ongkir dengan intensitas pembelian mahasiswa di Shopee. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.